warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalau kita sekarang sudah tatap muka ya, jadi harus terus menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang untuk memimpin berdoa dulu. Silakan, Ridho, ketua kelasnya, untuk memimpin doanya. Siap, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Ridho yang sudah memimpin doanya ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aziz. Aziz kemana? Apa juga? Sakit itu. Oh, sakit. Ibu ingatkan sekali lagi ya, pada saat pembelajaran matematika ada beberapa aturan yang sering ibu tekankan ya. Yang pertama ya, pada saat belajar ibu harapkan kalian selalu fokus. Kemudian pada saat mau bertanya ya, silahkan dulu acungkan tangannya ya. Nah, masih ingat apa yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Apa? Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Menyelesaikan SPADV dengan metode substitusi. Ada yang masih ingat apa itu substitusi? Mengganti variabel. Mengganti variabel. Terus ada lagi? Mengganti variabel pada salah satu persamaan yang dipilih. Kemudian salah satu variabel yang sudah ketemu disubstitusikan ke persamaan yang lainnya, Bu. Iya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang persamaan linier dua variabel dengan metode gabungan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ya, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, menerapkan konsep bentuk umum SPADV dengan benar. Kemudian yang kedua, menentukan nilai variabel pada SPADV dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi secara teliti. Yang ketiga, menyelesaikan SPADV dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi secara teliti. Yang keempat, menguraikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPADV dengan metode eliminasi dan substitusi secara tepat. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPADV dengan cermat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu punya sebuah video. Nah, ini videonya. SMK Kencana meminta persetujuan orang tua untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas yang direncanakan sekitar bulan September. Vigo, Ginting, dan Laude yang merupakan siswa di sekolah tersebut bermaksud membeli seragam sekolah di toko yang sama. Vigo membeli 3 baju dan 1 celana dengan harga Rp320.000. Ginting membeli 2 baju dan 2 celana dengan harga Rp340.000. Dan Laude mempunyai uang Rp250.000 dan ingin membeli baju dan celana. Berapa baju dan celana yang akan dibeli oleh Laude agar uang kembaliannya paling sedikit? Video yang sudah kalian tonton tadi, ada informasi apa saja yang kalian peroleh dari video tersebut? Sukma apa? Ada 3 orang yang membeli seragam di toko yang sama. Ada 3 orang yang membeli seragam di tempat yang sama, di toko yang sama. Terus ada lagi apa? Saya Ada 2 jenis benda yang dibeli, yaitu baju dan celana. ada 2 jenis benda yang dibeli, yaitu baju dan celana. Ada lagi? Ya. Baju bisa dimisalkan X dan celana dimisalkan Y. Baju dimisalkan X, celana dimisalkan Y. Terus? Pandai? Vigo membeli 3 baju dan 1 celana seharga Rp320.000
Vigo membeli 3 baju dan 1 celana seharga Rp320.000. Terus ada lagi? Ya, anggap. Ginting membeli 2 baju dan 2 celana seharga Rp340.000. Ginting membeli 2 baju dan 2 celana seharga Rp340.000. Ada lagi? Ya. Laude memiliki uang 250.000 ingin membeli 2 jenis barang. Laude memiliki uang 250.000 ingin membeli 2 jenis barang. Terus, ya, Halimah? Laude ingin membeli 2 jenis barang dan ingin kembaliannya kali Laude ingin membeli 2 jenis barang dan pengen kembaliannya paling sedikit. Nah, itu informasi yang bisa kita peroleh dari video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, dari video itu ya, Ibu mau meminta tolong kepada kalian ya. Jadi berapa baju dan celana yang dapat dibeli oleh Laude supaya nanti uang kembaliannya itu paling sedikit ya. Jadi harus beli bajunya berapa, celananya berapa supaya uang kembaliannya paling sedikit. Nah, untuk bisa memecahkan persoalan ini ya, Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya ya. Silahkan nanti diisi LKPD-nya, kemudian kalian bisa memanfaatkan bahan ajar, kemudian juga bisa membuka internet ya untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam LKPD tersebut. Sudah semua sudah ini LKPD-nya, menerima LKPD-nya? Nah, kalau sudah, kalian kerjakan yang kegiatan 2 ya, yang ini kegiatan 2 dan juga kegiatan 3. Kegiatan 2 dan kegiatan 3 yang ini ya. Nah, silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Kemudian kalian bisa melihat bahan ajarnya dan juga boleh menggunakan internet untuk mencari solusi dari persoalan yang sudah Ibu bagikan di LKPD. Kira-kira berapa lama menyelesaikan? 15 menit cukup? Cukup ya? Cukup 15 menit ya. Ibu kasih waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi dengan teman-temannya ya. Rasa ingin tahunya dibangkitkan. Ada pertanyaan kan? Gak ada. Belum ada pertanyaan. Ini ada yang mau ditanyakan? Belum. Masih bisa ya? Ya, mau tanya apa? Silakan. Lengkap pada saat menggunakan metode gabungan kita menggunakan substitusi dulu baru eliminasi. Pada saat menggunakan metode gabungan, bolehkah kita menggunakan substitusi dulu baru eliminasi? Ya. Ada yang mau menanggapi kira-kira pertanyaan Salwa? Saya Bu. Ya, apanya? Eliminasi dulu baru substitusi. Menurut Angel lebih mudah menggunakan eliminasi dulu, baru kemudian substitusi. Ada Abi? Ya, Rizky? Ya Bu, lebih mudah menggunakan eliminasi dulu. Lebih mudah menggunakan eliminasi dulu. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, ada yang mau presentasi? Vigo membeli 3 baju dan 1 celana seharga Rp320.000. Ginting membeli 2 baju. Laude mempunyai uang 250.000. Laude membeli 1 baju dan 1 celana, 1 baju X, 1 celana Y. 75.000 ditambah 95.000 sama dengan 170.000. Kembaliannya 250.000 dikurangi 170.000 sama dengan 80.000. Lalu membeli 2 baju dan 1 celana
2 baju 2X, 1 celana Y. 275.000 ditambah 195.000 sama dengan 245.000. Kembaliannya 250.000 dikurangi 245.000 sama dengan 2.000. Jadi Laude membeli 2 baju dan 1 celana. Ya. Teman-temannya ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Yang 2 baju dan 1 celana itu harusnya 2 dikali 75.000 bukan 275.000. Oh, yang 2 baju 1 celana, ya. Itu harusnya 2 dikali 75.000 bukan 275.000. Ya. Penulisannya ya salah, harusnya 2 dikali 75.000 ini teh bukan 275.000. Ini harusnya dikali ya. Hasilnya benar. Ya. Nah, ini yang dipresentasikan kelompoknya Angel, Siti, Rina sama Ade Lukman. Ada pertanyaan? Jawabannya yang kelompok lain gimana? Sama? Berarti harusnya Laude beli berapa baju berapa celana? 2 baju 1 celana. Nah, boleh silakan ke belakang. Kalian punya pertanyaan? Tadi kan jawabnya Laude beli 2 baju 1 celana supaya kembaliannya paling sedikit kan? Nah, kalau misalkan belinya 1 baju 2 celana berapa kira-kira? Nah, kalau belinya Laude 2 baju 1 celana 1 baju 2 celana. Berapa hasilnya? 265.000. Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Karena uang yang dimiliki Laude hanya 250.000 ya. Jadi nanti bukannya kembalian tetapi harus ngutang ya. Nah, itu. Dari persoalan ini ada yang tidak dimengerti? Sudah ngerti semua? Sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau menarik kesimpulan? Kesimpulannya metode yang menggabungkan antara metode eliminasi dengan substitusi. Jadi kesimpulannya metode gabungan adalah yang digunakannya metode eliminasi sama metode substitusi. ya. Jadi dalam metode gabungan itu menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Ada yang lain lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Menggunakan eliminasi untuk menemukan nilai satu variabel, kemudian nilai variabel yang diperoleh disubstitusikan ke persamaan yang lain. Menggunakan eliminasi untuk mendapatkan nilai salah satu variabel, kemudian variabel yang diperoleh disubstitusi ke persamaan yang lain. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita peroleh pada kesempatan hari ini. Ya, nah, Ibu menambahkan. Jadi dari kesimpulan yang tadi Tania sama Fania tadi sampaikan ya, itu sudah benar ya. Jadi Ibu menarik kesimpulan dari keduanya bahwa metode gabungan itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara menggunakan 2 metode sekaligus ya. Tadi benar yang dikatakan Tania, jadi ada metode eliminasi dan metode substitusi. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini tadi dilengkapi sama yang dijawab oleh Fania ya. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya, pertama gunakan dulu metode eliminasi untuk mencari salah satu nilai variabelnya. Nah, ini tadi yang ditanyakan Salwa ya. Bu, kalau kita pakai substitusi dulu gimana? Nah, lebih mudah tadi kata Rizkia, pakai eliminasi dulu lebih mudah ya. Jadi dalam langkah-langkahnya juga disebutkan, pertama gunakan dulu eliminasi, kemudian nilai variabel yang didapatkan kita substitusi untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Nah, itu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Kita sudah belajar tentang metode gabungan ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini ya, kita bisa
lebih paham lagi tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ya. Untuk akhir pembelajaran ini ya, sebelum nanti tutup, Ibu memberikan 3 buah soal untuk evaluasi. Jadi kita mengingat materi yang sudah kita pelajari, ada 3 soal di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud eliminasi? Yang kedua, apa yang dimaksud substitusi? Dan yang ketiga, apa itu metode gabungan? Silakan dijawab dari 3 pertanyaan ini ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Nah, 5 menit silakan dikerjakan di kertas, kemudian nanti dikumpulkan. Nah, untuk evaluasi kita hari ini. Ya, sudah dikumpulkan dulu. Untuk pembelajaran kita di penutup ini ya, Ibu kasih tugas ya. Kalian mengerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar. Di bagian paling belakang itu ada soal ya. Silakan dibuka dulu bahan ajarnya di halaman paling belakang. Di halaman paling belakang sudah dilihat bahan ajarnya? Nah, kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 5 ya. Itu untuk PR kita minggu depan ya. Nanti dikumpulkan, kemudian kalian juga persiapkan untuk PTS ya. Jadi minggu depan sudah PTS, jadi kalian persiapkan materinya ya dari yang sudah kita pelajari di semester ini, apa saja nanti yang akan di PTS-kan ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mau memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Refleksinya, bagaimana kita belajar hari ini? Senang. Terus ada lagi? Mengerti. Kita tutup pertemuan kita hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.